apabila jika saya menekan key, maka dia akan bergerak seperti ini. Dan apabila saya menekan E, dia akan gerak berlawanan arah. Dan apabila saya menekan A, dia akan seperti ini. Dan D, dia akan seperti ini. Dan Z, dia akan seperti ini. Dan C, dia akan seperti ini. Jadi di program itu memiliki beberapa library. Yang pertama itu ada stdafx.h yang berfungsi untuk jadi compiler header. Terus yang kedua itu ada string.h untuk operasi string. Terus yang ketiga itu ada stdlib.h itu untuk pembanding dan konversi. Yang keempat itu ada stdio.h itu untuk input dan output bahasa C. Terus yang kelima itu ada glut.h itu merupakan library untuk OpenGL. Terus yang terakhir itu ada iostream itu untuk input dan output bahasa C++. Nah, jadi kita memiliki variabel yang bernama arm rotation, hand rotation, dan bump rotation. Untuk sekarang nilai itu masih 0. Terus kita memiliki FPS, frame per second, itu kita buat nilainya 30. Terus kita memiliki rotation speed, kecepatan dari perputaran dari tangan, lengan, dan kepalan tangan itu 1. Nah, jadi di sini ada boolean is arm rotation up itu sama dengan false. Karena ini bersifat boolean, untuk saat ini arm rotation up dan down ini masih bersifat false. Nanti dia akan bersifat true pada saatnya. Sama juga dengan hand rotation up dan pump rotation up, dan hand rotation down dan pump rotation down. Terus kita masuk ke void change size. Jadi change size ini berguna untuk mengatur window aplikasi kita. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat jika H sama dengan 0, maka hanya itu jadi 1. Jadi rasio itu kita punya variabel nama rasio itu, terus dia memiliki rumus sama dengan W dikali 1 per H. Nah, jadi di projection matrix ini kita memiliki method yang berisi parameter GL projection. Terus di reset matrix kita memiliki method GL load identity. Terus di set viewportnya ini di parameternya kita memiliki 0,0, W, H. Terus di perspektifnya ini kita buat nilai itu dari min 7 sampai 7. Jadi min 7 sama 7 itu merupakan lebar maksimal yang bisa kita buat untuk Windows-nya. Terus dari GL matrix mode ini merupakan memiliki fungsi untuk mengembalikan model view. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pada void render scenes. Nah, di sini ada GL clear color menggunakan RGB, yaitu red, green, blue, alpha. Nah, akumulasi dari RGB ini akan tertera pada buffer window. Nah, warna background ini tercipta dari akumulasi warna RGB tadi. Jadi GL clear color itu untuk memberikan warna pada buffer. Nah, selanjutnya ada GL clear. Nah, GL clear ini fungsinya adalah untuk menghapus suatu gambar-gambar yang tercipta. Apabila dijalankan, maka gambar-gambar tersebut yang sebelumnya akan terhapus sehingga nampak dia pergerakan. Nah, apabila ini kita lihat akan nampak sekali perbedaannya seperti ini. Nah, gambar-gambar sebelumnya ini tidak terhapus, jadi sehingga tidak dinamis perubahan dari pada suatu animasi tersebut. Nah, dan selanjutnya ada GL load identity. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memberikan suatu arahan agar suatu gambar tersebut balik kepada titik asal, yaitu 0.0, yang difungsikan untuk suatu elemen yang bergerak. Nah, di sini ada if is arm rotation up. Apabila is arm rotation up-nya ini benar, maka akan dijalankanlah rumus ini. Nah, ini difungsikan untuk memberikan suatu kondisi apabila si arm rotation up atau yang down
hand up down dan palm up and down, itu apabila dia bernilai benar, maka di sini tertera suatu perpindahan gerak tangan yang tercipta apabila kita menekan suatu keyboard. Nah, ini gerak animasi tersebut tercipta dari akumulasi rumus ini. Nah, hal ini dapat kita pahami lebih lanjut apabila kita melihat ini. Jadi nah, hal tersebut dapat kita pahami lebih lanjut apabila kita analisis sebagai berikut. Nah, di sini S sama dengan P kali T. Ini merupakan rumus yang sudah kita tahu sebelumnya. Hal tersebut dapat kita pahami lebih lanjut apabila kita melakukan analisa. Nah, di sini terdapat suatu rumus yang sangat familiar bagi kita, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, S-nya ini karena tadi berupa gerakan rotasi, maka S-nya itu perpindahan dari arm rotation, hand rotation, palm rotation. Jadi kita asumsikan aja gerak dari lengan, tangan, dan telapak tangan itu sebagai S. Nah, selanjutnya adalah V. V ini atau velocity kecepatan. Itu kita asumsikan di sini sebagai rotation speed, yang mana rotation speednya itu sudah kita tentukan, yaitu 1. Nah, kenapa 1? Karena kecepatan ini kita dasarkan pada satu frame. Kecepatan ini kita dasarkan pada unit terkecil dari suatu frame, yaitu 1. Yaitu tercipta suatu kedipan atau istilahnya wing dalam satuan frame, yaitu 1. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan waktu. Nah, karena di sini disesuaikan dengan frame per second dari suatu laptop yang ada. Nah, contohnya di sini laptop saya menggunakan FPS 30, sehingga 30 frames per detik. Jadi arti dari FPS itu 30 frames per detik. Artinya 30 frame ini tercipta dalam 1 detik. Nah, apabila 1 frame itu tercipta, berapa waktu ini yang akan diperlukan? Otomatis logikanya dalam hukum perbandingan, maka 1 per 30 detik. Makanya T yang kita gunakan di sini yaitu 1 per 30, yang mana FPS-nya sudah saya tentukan di atas, yaitu 30 di sini. Nah, jadi maksud dari rumus ini adalah 1 frame per 1/30. Jadi 1 frame itu tercipta 1/30 detik. Itulah perpindahan si S. Nah, dan ini operator assignment. Jadi sebenarnya arm rotation sama dengan arm rotation lagi ditambah rotation speed kali waktu ini. Nah, begitu pula dengan si yang untuk arm rotation down, dan begitu pula dengan si rotation up, karena ini semua adalah sama. Ini semua sama, ini juga sama, cuman beda di hand di sini aja. Kalau ini tadi arm rotation. Nah, kalau ini sudah hand dan sini sudah palm, dan begitulah seterusnya sampai bagian ini. GL Translate F berfungsi untuk membuat objek dengan jarak tertentu, di mana salah satu objek yaitu objek lengan memiliki jaraknya yaitu dengan nilai X sebanyak dengan N3, Y0, dan Z0. Dan objek lengan ini memiliki efek rotasi, di mana sudut rotasinya itu ditentukan oleh variabel arm rotation dengan arah rotasinya itu ke arah Z dengan nilai sebanyak 1, dan untuk memiliki
memberi warna pada objek lengan ini yaitu menggunakan GL Color 3F dengan nilai RGB yaitu 1,1,1, dan untuk penggambaran objeknya dimulai dengan GL Began dengan bentuk persegi atau GL Quads dengan pembentukan nilai titik koordinatnya dimulai dari 0,-0,5 f, kemudian 3,-0,5 f, kemudian 3,0,5 f, dan yang terakhir yaitu 0,05 f. Kemudian ditutup dengan GLN. Kemudian untuk menggambarkan objek tangan dimulai dengan GL Translate F, di mana jaraknya itu sebanyak nilai X yaitu 3, Y0, dan Z0. Kemudian memiliki efek rotasi juga dengan arah rotasinya ke arah Z sebanyak nilai 1, dan sudut rotasinya juga ditentukan oleh variabel hand rotation berwarna pink GL Color 3F nih, yaitu nilai RGB-nya 1,0,1. Kemudian bentuk objeknya yaitu GL Quads atau berbentuk persegi dengan nilai vertexnya yaitu sebagai berikut. Sama halnya dengan objek pump, di mana objek pump ini memiliki nilai translate F-nya itu 3,5 sebagai nilai X, nilai Y-nya 0, dan nilai Z-nya 0. Dan sudut rotasinya ditentukan oleh variabel pump rotation dengan arah rotasinya yaitu ke arah Z, yaitu sebanyak 1. Kemudian warna RGB-nya 1,1,0 atau berwarna kuning. Dan untuk bentuknya juga sama dengan objek yang sebelumnya yaitu GL Quads dengan nilai vertex sebagai berikut. Kemudian ditutup dengan GLN. Kemudian GL Flash ini berfungsi untuk merender objek yang sudah kita buat ke dalam window. Kemudian Glue Swap Buffer ini untuk menghilangkan atau menghapuskan objek yang sudah digambar sebelumnya. Nah, untuk metode keyboard press ini berfungsi untuk dimana ketika kita menginputkan salah satu char ke keyboard, maka objek lengan ini akan bergerak sesuai dengan inputannya. Nah, pada metode keyboard press ini ada parameter yang diperlukan yaitu parameter char input, X, dan Y. Nah, untuk menggerakkan lengan atau arm yang berwarna putih ini, kita memerlukan inputan yaitu key atau E, di mana jika kita memasukkan atau menekan tombol Q, maka rotasinya ke arah atas. Kemudian jika kita inputkan char E di dalam keyboard kita, maka rotasinya ke bawah. Seperti ini contohnya. Nah, di mana pada saat tekan huruf Q, dia akan ke arah ke atas, dan huruf E akan ke arah ke bawah. Nah, sama halnya dengan bagian objek tangan yang berwarna pink. Ketika kita menginputkan char yaitu A, maka rotasinya akan ke arah ke atas. Boolean variabel dari isHand rotation up ini menjadi true seperti berikut. Kemudian untuk inputan D akan sudut rotasinya ke arah bawah yaitu seperti berikut. Nah, sama halnya dengan pump. Untuk objek genggaman tangan ini, jika kita menginputkan huruf J, maka dia akan bergerak ke atas dan huruf C akan bergerak ke bawah.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jika tadi sudah dibahas tentang void keyboard press, sekarang saya yang akan membahas tentang void keyboard up. Nah, di sini sudah ada kode yaitu void keyboard up, unsigned char input, integer x dan integer y. Di sini ini artinya kalau keyboard itu tidak ditekan ya. Unsigned itu artinya dia non negatif, jadi hanya bisa menerima nilai positif. Juga ada integer x dan integer y. Di sini bisa kita lihat kalau di situ udah ada tanda-tanda seperti yang pertama itu adalah arm. Jadi ketika inputnya Q, nanti list arm rotation up-nya itu jadi false. Ini artinya kalau ya Q-nya tidak tekan maka dia akan false, akan kembali lagi ke false karena kan bentuk awalnya sudah false. Ini juga akan terjadi ketika kita menekan E. Nah, ini kan hanya untuk bagian arm. Kemudian ada hand. Di sini juga sama seperti tadi, jika kita tekan A, maka is hand rotation up-nya akan jadi false dan di is hand rotation down-nya juga jadi false, kembali lagi seperti awal. Begitu juga seterusnya sampai yang ke palm ini. Kemudian saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu integer main, integer arc, char dan arc fine. Ini di sini ada kita lihat bahwa init, glut and create window. Jadi di sini adalah tempat kita membuat tampilan untuk project kita ini. Jadi sini ada glut init display mode. Di sini ada 3 variabel dalamnya yaitu glut depth, glut double dan glut RGBA. Glut depth itu maksudnya untuk kedalaman. Ini biasanya dipakai untuk yang dia sudah 3D. Jadi kita bisa tahu kedalamannya mana, yang mana-mana saja. Glut double itu artinya double buffering dan glut RGBA itu untuk pewarnaan red, green, blue, alpha. Di sini di bawahnya ada glut init window position. Ini maksudnya posisi window itu berdasarkan resolusi ya. Ada di mana dia nanti titik tengahnya. Kemudian ada glut init window size. Ini berapa pixel besar dari size project kita nanti ketika kita jalankan. Kemudian ada glut create window, yaitu untuk membuat windownya. Kemudian di bawahnya ada register callbacks. Di sini dia akan memanggil metode-metode yang sudah ada di atas tadi. Kemudian di bawahnya ada glut main loop ya, dia ulang lagi. Kemudian ada return 1. Jadi itulah bagian terakhir dari project kami ini.